Oke Mas ini buat kembali ke laptop. Selamat malam Pak Putut Satwiko, apa kabarnya nih? Baik. Alhamdulillah. Untuk Pak Putut nih, Ki Hajar Dewantoro itu adalah ketua panitia pertama dalam peringatan Hari Kebangkitan di tahun 1948. 1040. Nah, kan? 940. Ya. Apa saja sih kiprah beliau pada masa pergerakan ini, monggo. Beliau mulai berjuang tahun 1908 pada waktu itu Perkumpulan Budi Utomo sebagai anak muda yang mewakili seksi propaganda. Jadi waktu itu beliau berumur 19 tahun. Jadi anak muda waktu itu. Jadi karena dia kedekatan dia dengan rakyat, maka beliau dimanfaatkan untuk propaganda, untuk membangkitkan semangat kebangsaan gitu. Dari situ kemudian mendirikan Indus Partai ya. Partai multi etnis ya. Terkenal dengan nama 3 serangkai, Daus Dekker, Dr. Cipto, dan Ki Hajar Dewantoro. Tahun 1912, kemudian setahun kemudian beliau menulis Seandainya Saya Seorang Belanda. Karena tulisannya itu dianggap menghina kerajaan Belanda, beliau ditangkap, 3 serangkai ini dibuang ke Belanda. Setelah dibuang ke Belanda, kemudian dari Belanda beliau mendirikan perguruan taman siswa sampai kemudian menjelang kemerdekaan dimanfaatkan oleh Bung Karno untuk ikut mendirikan Republik Indonesia. Makanya beliau menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang pertama. Tapi karena usia, beliau akhirnya mengundurkan diri untuk konsentrasi ke pendidikan. Jadi memberi kesempatan kepada karena faktor usia, konsentrasi ke pendidikan. Seperti teman saya ini, alhamdulillah waktu itu mendirikan Pantai Ratu Selatan. Itu pantai. Itu gambarnya Nyiblorong apa Lampir itu ya. Terus dia fokus ke Taman Puring, luar biasa ya. Kamu jual barang-barang loaan di sana di Taman Puring ya waktu itu ya. Saya tahu punyaan saya kamu ambilin terus. Kembali ke laptop untuk Mbak Santi ini ya sedikit terpukul tapi amit-amit jabang bayi ya. Ki Hajar Dewantoro banyak meninggalkan warisan berupa ajaran leluhur. Nah, kalau Pak Putut kan sebagai cucu beliau, pelajaran apa sih yang masih Bapak pegang sampai sekarang ya? Monggo. Kalau kakek mengendaki anak harusnya mengikuti kodrat alam. Artinya takdir dari atas udah digariskan. Setuju saya. Manusia tuh mau jadi apa gitu ya. Jadi apa? Jadi orang baik gitu. Jujur, berani, dan punya rasa kemanusiaan. Setuju. I do agree. Kalau kesehariannya Ki Hajar Dewantoro itu seperti apa sih, Pak? Mungkin kesehariannya beliau sebagai kakek buat Pak Putut itu seperti apa, monggo? Kakek meninggal tahun 59, saya berumur 2 tahun, jadi ya, jadi pertama kali beliau mendapat gelar honoris causa tahun 57. Saya lahir, jadi ya anak kecil cucu masih ditimang-timang gitu. Jadi ya itu suka jalan-jalan ke kampung-kampung gitu.
menyapa rakyat gitu. Kan beliau mendirikan perguruan kebangsaan kan juga pendidikan itu untuk semua. Enggak piayi, enggak siapa-siapa. Harus dapat pendidikan gitu. Kayaknya kesehariannya gitu, merakyat gitu. Menyapa siapa saja, humble, down to earth, dan menerapkan sistem manajemen by walking around. Seorang pemimpin yang mau turun ke bawah. Kembali ke laptop. Masih untuk Pak Putut ini. Ki Hajar Dewantoro adalah pejuang dengan banyak cita-cita. Pep, cita-cita lagunya Joshua itu. Cita-citaku. Nah, selain mendirikan sekolahnya rakyat jelata, apa sih cita-cita lain dari beliau yang belum terkabul nih, monggo? Pesan beliau waktu beliau mau meninggal dibesuk Pak Karno kan? Dibesuk tahu nggak apa ya? Besuk itu ditilii. Ditilii ya. Ditengok Pak Karno. Pesan beliau kayaknya nadanya prihatin gitu ya. Mas Karno, segera Pancasila, ajaran Pancasila diterapkan di seluruh Indonesia. Nah itu kayaknya sampai sekarang Pancasila itu digeser, nggak diperhatikan sama sekali gitu. Kayaknya beliau inginnya seperti itu, menyatukan bangsa dengan Pancasila gitu. Dan keinginan yang lainnya ingin manusia Indonesia seutuhnya gitu. Punya kepribadian sendiri, berani hidup mandiri gitu, dengan kemampuannya sendiri. Misalnya montir ya jadi montir yang baik, supir jadi supir yang baik, insinyur dari insinyur yang baik. Jangan terlalu ke barat-baratan gitu. Jadi artinya kesimpulannya itu kalau saya simpulkan, koeksistensi berkarya dengan karyanya masing-masing. Yang backing vokal ya keluarkan vokal backingmu yang suara yang bagus. Jadi berkarya dengan karya masing-masing, all out powerful, benar-benar mutual understanding, mutual trust, mutual benefit, dan mutual respect. Untuk Indah, Mbak Santi, dan Mas Paul, sebagai orang-orang yang pernah merantau ke negeri orang dalam rangka kebangkitan nasional nih, spirit kebangkitan nasional seperti apa nih yang diharapkan bangkit pada masyarakat Indonesia di era sekarang? Monggo. Ya, kita sebagai masyarakat Indonesia harus selalu bangga menjadi masyarakat Indonesia, walaupun kayak misalnya saya punya suami orang luar negeri, mungkin dengan cara menunjukkan kita cinta Indonesia, kita ajarin ke dia gimana budaya-budaya kita. Jadi budaya kita nggak dipraktekkan di Indonesia aja, sampai ke luar negeri juga kedengeran gitu. Kamu ngerti kata kasih pertanyaan kayak gini, kamu ngerti? Artinya tuh kerja yang benar dapat duit, jangan duit terus kerjanya nggak ada. Kalau dari Mbak Santi, monggo. Kalau yang saya harapkan dari bangsa saya tercinta ini ya, mudah-mudahan bangsa ini tidak lagi jalan di tempat, tapi bisa maju. Jeritan orang-orang kecil didengarkan oleh para petinggi-petingginya, dan mudah-mudahan negara kita bisa maju, tidak ada lagi korupsi, pokoknya bangkit bangsa Indonesia tercinta. Luar biasa. Ini kikis para koruptor. Duitnya itu bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur. Di mana tempat wisata, di mana tempat-tempat yang perlu dibangun, pendidikan, sekolah-sekolah yang hampir runtuh, perpustakaan yang hilang begitu saja, tempat-tempat olahraga yang kalau perlu difasilitasi setiap sekolahan itu apa aja ada. Jadi biar mencerdaskan bangsa. Nantinya jadi pemimpin, karena tongkat estafet kepemimpinan bangsa akan diberikan kepada generasi kita. Saya kalau udah ngomong ini kayak lulusan Lemhanas reguler angkatan 25. Kembali ke lem tikus yang ngelem kamu itu. Tadi Mas Paul nih, monggo nih. Buat saya, jangan malu kembali ke akarmu.
walaupun mungkin untuk anak-anak bangsa yang udah pernah di luar negeri lama, kembalilah, because ngomongnya lebih gampang di Inggris ya. Dengan gayanya Mas Paul aja nggak apa-apa. Kita ngerti nyambung kok gitu. Oke. I owe this country. Yes. Ketika aku pergi waktu kecil ke sana itu aku merasa nggak akan pernah pulang, nggak akan mau pulang ke Indonesia. Sekarang aku merasa aku harus pulang ke Indonesia karena aku hutang dengan negaraku sendiri. Intinya walaupun kamu tuh kerja di negara orang lain, kamu tunjukkan ke Indonesia merah putihmu itu di dalam itu ditunjukkan. Jangan sebagai orang Indonesia, bukan empat mata. Di Indonesia orang kenal itu selain Bali bukan empat mata, hanya dua. Ditanya nih Mas Paul di luar Eropa, Kanada, sampai planet Mars kemarin juga. Itu bikin tower di sana, pengen nonton sana. Loh, enggak. UFO kemarin datang ke rumah saya, set. Iya. Turun dikit. Kembali ke luar negeri planet aja bangga dengan Indonesia. Pemirsa, LNZ seperti apa yang diberikan bintang tamu saya sangat luar biasa dengan penonton di rumah maupun studio sangat luar biasa yang sangat ngantuk ya luar biasa. Kamu benar, Mas.